Selamat pagi. Apa kabar semua? Oke, alhamdulillah luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan belajar tentang ragam bahasa Indonesia. Nah, sekarang saya mau tanya terlebih dahulu. Kalian ketika berbicara dengan teman pakai bahasa apa? Bahasa gaul. Contohnya seperti apa bahasa gaul itu? Skibidi, sas ya. Loguen, oke. Tapi ketika kalian berbicara dengan seorang guru, dosen kalian, atau orang tua kalian di rumah, apakah kalian menggunakan bahasa seperti itu? Tentu tidak ya. Apakah berbeda penggunaan bahasa di antara keduanya? Beda. Bedanya kalau ke teman-teman pakai bahasa gaul sehari-hari. Kalau ya santai, betul. Kalau dengan orang yang lebih tua pakai bahasa yang lebih sopan, yang lebih formal. Nah, perbedaan itulah yang dinamakan ragam bahasa. Adalah ragam bahasa. Jadi ragam bahasa itu variasi bahasa yang ditimbulkan oleh berbagai faktor. Bisa dari faktor penutur, faktor latar belakang mitra tutur, dan yang lainnya ya. Gitu. Lalu, mengapa belajar ragam bahasa? Kalau kalian sudah bisa mengetahui dan memahami ilmu ragam bahasa, maka kalian tidak akan salah ketika menggunakan ragam di situasi tertentu. Oh, saya sekarang sedang seminar, maka situasinya adalah formal, sehingga ragam yang saya pakai adalah ragam bahasa formal atau baku, seperti itu. Faktor yang kedua, sistem sosial. Kenapa sistem sosial itu? Iya betul, status sosial, identitas sosial itu bisa menghadirkan ragam bahasa. Ketika kalian berbicara dengan guru itu status sosial ya. Dengan mahasiswa itu bisa menghadirkan ragam yang berbeda. Yang ketiga adalah kepribadian. Kenapa kepribadian itu mempengaruhi? Iya mas? Kepribadian Bu, karena biasanya orang pendiam itu bahasanya itu terkesan kaku gitu. Oh iya, betul sekali. Coba kalian perhatikan teman kalian. Ada dua orang, dia pendiam dan dia yang satunya aktif gitu ya. Easy going gitu. Pasti bahasa yang digunakan juga berbeda. Kalau pendiam itu cenderung padat, singkat gitu. Iya, enggak. Tapi kalau dia easy going, dia ramah gitu, maka bahasanya tuh lebih bervariasi gitu, lebih banyak ya kosakatanya, diksinya begitu. Nah, yang terakhir adalah sistem perilaku. Ya, kita mengenal sistem perilaku verbal dan non-verbal. Nah, perilaku verbal itu apa? Dia berupa kata, ya. Cara komunikasi menggunakan kata, bisa dalam bentuk lisan dan bisa dalam bentuk tulisan. Sementara perilaku non-verbal, dia nggak berupa kata, tapi berupa gestur, betul sekali. Bisa dari ekspresi wajah. Ketika kalian tahu temennya marah tapi dia nggak ngomong, taunya dari mana? Ekspresi wajah. Begitu kalian bercanda sama teman, dia marah atau enggak, kalian tahu dari ekspresi wajah, dari nada bicara, seperti itu. Jadi bukan berupa kata-kata. Nah teman-teman, ragam bahasa itu sendiri dibagi menjadi beberapa. Yang pertama situasi, yang kedua berdasarkan sarana penyampaian, dan yang ketiga berdasarkan keilmuan. Yang berdasarkan situasi apa saja? Iya betul sekali, ragam bahasa formal dan non formal. Kalau situasinya formal, maka menggunakan ragam bahasa baku. Kalau situasinya non formal, maka menggunakan ragam bahasa sehari-hari. Sekarang contoh situasi formal seperti apa? Seminar, betul. Sekarang ini kita sedang apa? Iya, kuliah ya, pembelajaran. Itu situasinya juga formal. Apalagi
Rapat, betul, yang ikut HMPS ketika kalian rapat itu situasi juga formal. Nah, kalau situasi non formal, ngobrol sama teman-teman atau hanya pembicaraan di dalam keluarga ya. Biasanya tuh pakai bahasa sehari-hari gitu teman-teman. Nah, yang kedua, berdasarkan sarana penyampaian. Nah, ada dua juga, siapa yang bisa menyebutkan? Baik, ada bahasa tulis dan bahasa lisan gitu, ragam tulis dan lisan gitu. Ini adalah ciri-cirinya ya. Contohnya apa? Ragam bahasa lisan dulu deh. Ragam bahasa lisan. Iya, Mas? Telepon, iya betul. Iya, betul. Oh, video call. Jadi ragam bahasa lisan itu tidak hanya berbicara secara langsung ya, karena teknologi sudah maju, jadi kita bisa berbicara lewat telepon, lewat aplikasi ya, lewat WhatsApp gitu, ada video call juga gitu. Nah, kalau ragam bahasa tulis, contohnya apa? Iya, email, terus oke, DM di Instagramnya, WhatsApp gitu. Sekarang kalian sering kan menggunakan WhatsApp? Ya, itu untuk mengirim pesan atau informasi berupa tulisan. Berdasarkan bidang keilmuan. Nah, pada 4, yang pertama adalah ragam bahasa ilmiah, yang kedua adalah ragam bahasa jurnalistik, yang ketiga adalah ragam bahasa buku, dan yang keempat adalah ragam bahasa sastra. Ibu sudah punya 4 contohnya di sini. Tugas kalian hari ini adalah kalian menganalisis ciri kebahasaannya ya. Jadi ragam bahasa ilmiah, Ibu sudah membawa artikel ilmiah di sini. Kalian baca, kalian analisis bagaimana ciri kebahasaan dalam ragam bahasa ilmiah. Ibu kasih waktu 30 menit, satu kelompoknya 4 orang ya. Ini ragam bahasa Ibu, ini ragam bahasa jurnalis ya. Ini ragam bahasa ilmiah dan ini ragam bahasa sastra. Bisa silahkan berkelompok, kalian berdiskusi sejenak ya. Oh ya, kelompok itu oke. Baik, siapa kelompok pertama yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Baik, silakan Mas Fajar. Baik, terima kasih kita beri tepuk tangan. Baik teman-teman, kita lanjutkan pertemuan ini minggu depannya. Baiklah, kita simpulkan bahwasanya ketika kita sudah mengetahui berbagai macam ragam bahasa, maka kita akan bisa menggunakan ragam itu pada situasi dan kondisi tertentu ya. Oke, kalau situasi formal kita pakai bahasa baku, kalau non formal kita pakai bahasa sehari-hari atau tidak baku. Baik, terima kasih untuk hari ini semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.